bukan ento, bukan ayam, semuanya hampir. Semuanya kena. Iya, bisa. Kena barang kamu. Barangnya hidup terus, nggak tahu Pak. Perempuan yang diobati Kang Ujang ini adalah Neng Ica, seorang perempuan Malang yang telah disetubuhi ayah tirinya. Ketika Kang Ujang dimintai tolong Ibu Ica untuk datang ke rumahnya, Kang Ujang pun datang ke rumah Ibu Ica itu. Dan di saat itulah ibu itu bercerita, bahwa anaknya sedang menderita sakit yang berkepanjangan dan memalukan. Di mana selama 1 bulan terakhir ini, kemaluan Ica sering mengalami pendarahan. Dan ketika dibawa ke dokter, dokter bilang hanya sakit yang biasa saja. Tetapi Ibu Ica tidak merasa puas dengan jawaban dokter itu, karena anak perempuannya itu sampai saat ini masih terus merasa kesakitan dan pendarahan. Ibu Ica kemudian berpikiran, bahwa penyakit itu adalah penyakit non-medis, yang di luar nalar manusia. Maka karena itulah Ibu Ica kemudian minta tolong kepada Kang Ujang. Dan dia berharap Kang Ujang bisa mengetahui sebab dan menyembuhkan penyakitnya itu. Mendapat cerita dari Ibu Ica itu, Kang Ujang kemudian meminta untuk dipertemukan dengan anaknya itu. Maka bertemulah Kang Ujang dengan Neng Ica. Dan setelah beberapa saat mencoba menenangkan dan membesarkan hati Neng Ica, perempuan muda itu kemudian berkata, bahwa selama 1 bulan ini dia telah disetubuhi oleh ayah tirinya. Dan dia tidak berani bercerita dengan ibundanya, karena dia diancam akan dibunuhnya. Om cerita sama ibu. Itunya sakit gara-gara digini-gini. Sama ayah tiri. Maka setelah Kang Ujang mengetahui sebab sakit yang dialami Neng Ica, Kang Ujang mencoba untuk membesarkan hati perempuan Malang itu. Kang Ujang mengatakan, bahwa semua yang dialami manusia ini adalah sudah menjadi bagian dari takdir Tuhan. Manusia hanya bisa menjalaninya. Tidak ada yang perlu disesali, dan yang lebih baik adalah menata kembali hari di depan yang harus dijalani. Kang Ujang pun kemudian mencoba untuk mengobati sakit Neng Ica itu. Dan setelah badan Ica terasa agak enak, Kang Ujang minta izin kepada Neng Ica, bahwa apapun yang terjadi, dia harus berkata dengan ibundanya itu, karena dialah yang selama ini merawatnya. Neng Ica pun berangsur mulai membaik kondisinya. Dan dia pun kemudian mengizinkan Kang Ujang, jika hendak menceritakan kisah kelamnya kepada ibunya. Sadar, dalam keadaan tidak sadar. Dia dipengaruhi oleh makhluk-makhluk jin. Dua perempuan ibu dan anak itu kemudian menangis. Mereka berpelukan, dan hati mereka terasa sangat hancur. Mereka sama sekali tidak menyangka, seorang suami yang seharusnya mengayomi istrinya, dia malah membuat luka di hatinya. Atau seorang ayah yang seharusnya mencukupi dan melindungi anaknya, ternyata dia malah menghancurkan masa depan anaknya. Tetapi itu adalah sudah menjadi takdir yang harus dijalani. Dan hanya Allah yang tahu rencana di balik semua cerita kelam itu. Manusia hanya bisa berusaha yang terbaik, dan selanjutnya semuanya harus berserah diri kepadanya. Kang Ujang pun juga merasa sangat terharu, melihat dua perempuan yang menangis berpelukan di dekatnya itu. Dia juga tidak menyangka, ada seorang kepala keluarga, malah sengaja menghancurkan nasib orang yang menjadi tanggungannya. Tetapi Kang Ujang tidak ingin berlama-lama larut dalam kesedihan itu. Maka Kang Ujang kemudian meminta Ibu Ica, untuk mempertemukannya dengan suaminya itu. Ibu Ica kemudian mengajak Kang Ujang, pergi menuju ke sesuatu tempat yang tidak begitu jauh dari rumahnya. Dan tidak lama kemudian, terlihatlah seorang pria yang sudah setengah baya ada di dekat kandang kambingnya. Dan benar, dialah sosok pria tua yang telah menghancurkan hati istri dan anaknya itu. Dan tidak mau berlama-lama, Kang Ujang langsung berkata kepada orang yang diketahui bernama Pak Sarno itu. Kang Ujang berkata kepadanya,
bahwa Ica sudah berkata jujur, bahwa sakit pendarahan di kemaluannya, disebabkan karena dia sering disetubuhi oleh ayah. Nah, Anda lagi belajar ilmu apa? Sok pengen apa Anda? Pokoknya nggak tahu urusannya Bapak, yang penting jangan tahu urusan saya. Pak Sarno tetap tidak mau mengakui, bahwa dia telah menyetubuhi anak tirinya itu. Bahkan dia malah membentak Kang Ujang. Dia tidak ingin, Kang Ujang mencampuri urusan yang dia lakukan. Kang Ujang pun dibuat emosi dengan sikap Pak Sarno itu. Sehingga tidak mau berlama-lama, Kang Ujang kemudian menghajarnya. Ketika dihajar Kang Ujang itulah, Pak Sarno kemudian mengeluarkan ilmu yang tidak diakuinya. Dia mencoba melawan Kang Ujang, dengan semua kemampuan yang dimilikinya. Akan tetapi, Kang Ujang terlalu tangguh untuk dihadapinya. Sehingga hanya dengan beberapa jurus saja, tubuh Pak Sarno tumbang tak berdaya. Melihat Pak Sarno yang sudah menyerah kalah, Kang Ujang kemudian mengajak Pak Sarno untuk menemui istrinya. Dia ingin Pak Sarno meminta maaf kepada istrinya itu. Maka menangislah Pak Sarno di hadapan istrinya. Dia mencium tangannya, dan juga meminta maaf kepadanya. Dia mengaku hilaf, atas semua dosa yang telah dilakukannya. Dan di saat itu jugalah Pak Sarno kemudian bercerita, bahwa sejak beberapa bulan lalu dia telah mendalami sebuah ilmu hitam. Dan sejak mendalami ilmu itu pula, burung kejantanannya selalu berdiri tegak di luar kesadarannya. Dan ketika burung itu tegak, dia harus menasukkan burungnya itu ke dalam sangkarnya. Dan bukan sangkar istrinya saja, bahkan sangkar ayam, kambing, sampai sangkar perempuan anak tirinya itu sering dimasukinya. Setelah dapat ilmu barang ente urip terus gini. Iya. Sampai kambing-kambing gini-gini. Kambing habis ayam. Gimana ya cara gimana itu? Ayam juga kena. Ayam. Ayam kena imbas. Ayam habis gimana? Terus